Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Al-Ajurumiyah. Dan sekarang kita sedang membahas isim yang dinasabkan yang ketiga ya. Setelah kita bahas yang pertama maf'ul bih, kemudian yang kedua masdar, kemudian yang ketiga ini dzarfuz zamani wa dzarful makani ya. Keterangan waktu dan keterangan tempat ya. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Karena bisa jadi ya dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin ketika kita hanya mengatakan Z telah datang, ini belum cukup informasinya karena masih ada informasi datangnya kapan ya. Misalkan ja'a Zaidun sobahan. Si Zaid datang pagi-pagi atau ja'a Zaidun masaan. Ya Zaid datang sore-sore seperti itu. Baik, sekarang kita baca dulu matannya ya. Bab dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Bab tentang dzarf zaman, keterangan waktu, wa dzarfil makan dan keterangan tempat. Dzarfuz zamani huwa ismuz zamanil mansubu bi taqdiri fi. Dzarf zaman adalah isim zaman yang dinasabkan dengan takdir fi. Nahu ya al-yauma wal lailata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan ya. Jadi dzarf zaman itu apa? Keterangan waktu. Di sini boleh katakan isim zaman yang dinasabkan dengan takdir fi. Maksudnya apa? Fi itu apa? Pada ya. Misalnya kita mengatakan begini. Sa'adhabu ila baitika al-yauma. Saya akan pergi ke rumahmu al-yauma. Itu ada takdir fi-nya kan? Pada hari ini. Ya, pada hari ini. Makanya boleh katakan bi taqdiri fi ya. Karena ada makna fi di situ ya, pada hari ini ya. Dan dzarf zaman ini ada banyak ya. Yang disebutkan oleh beliau di sini itu hanya contoh saja. Belum semuanya, nanti di luar ini ada juga beberapa yang belum masuk seperti qobla sama ba'da belum ada kan di sini? Coba lihat. Qobla sama ba'da enggak ada kan? Ya, ada. Nah, itu padahal qobla sama ba'da termasuk dzarf zaman juga. Jadi mereka Aswan Haji ini hanya memberikan sebagian aja. Jadi belum semuanya ya. Jadi bukan enggak mesti yang enggak ada di sini berarti bukan dzarf ya, tapi ya ini hanya untuk memudahkan saja ya. Baik, al-yauma. Yang pertama, dzarf zaman adalah al-yauma ya. Contohnya tadi misalkan sa'adhabu ya ila baitika al-yauma. Al-yauma itu bisa diartikan siang enggak? Saya seperti kayak misalkan bahasa Inggrisnya misalkan good day, selamat siang gitu. Enggak bisa. Bisa enggak kalau al-yauma dikatakan siang gitu? Bisa. Yauman wa lailatan. Pagi dan malam, siang dan malam itu boleh. Boleh, yauman wa lailatan boleh, siang dan malam. Tapi ketika ada al-nya, itu maksudnya hari ini ya, al-yauma hari ini. Dan dzaraf ini menjadi dzaraf ketika antum meniatkannya jadi dzaraf. Paham enggak maksudnya? Kalau lagi antum pakai buat ngomong biasa aja, bukan lagi pengen jadi keterangan waktu, ya dia bukan keterangan waktu. Contohnya apa? Yaumul ahadi yaumul utlati. Hari Minggu adalah hari liburan. Ada keterangan waktu di situ? Enggak ada. Yang ada yaumul yang awal itu jadi mubtada, ya. Ahadi jadi mudhaf ilaih, yaum yang kedua jadi khobar, ya. Al-utlati menjadi mudhaf ilaih, ya. Nah, dia jadi dzaraf syaratnya apa? Antum bikin nasab. Ya, dinasabkan baru dia jadi keterangan waktu. Makanya sadabu ila baitika al-yauma ya, al-yauma ya. Udkurullaha yauman wa lailatan. Berzikirlah kalian kepada Allah yauman wa lailatan, siang hari maupun di malam hari ya, seperti itu ya. Kemudian wa lailatan ini sama yang tadi, misalkan sadabu ya ila baitika al-lailata, maksudnya apa? Malam ini, saya akan pergi ke rumahmu malam ini ya. Atau sadhabu, ini kan ini ada apa nih sekarang? Hari Sabtu ya.
Kemudian kan ditanya, kapan mau ke rumah nih? Ente katanya mau main ke rumah nih. Katakan, sadhabu ila baitika lailatal isnaini, di malam Senin. Begitupun yang yauma, boleh. Kalau kita katakan al yauma itu hari ini. Tapi kalau kita mau bilang hari Ahad misalkan, ya, sadhabu ila baitika yaumal ahadi. Sama ya, sama-sama dzaraf. Bedanya kalau al yauma hari ini. Kalau kita menyebut harinya dibikin mudhaf ilaih. Karena memang setelah dzaraf itu kalau ada isim maka dia adalah mudhaf ilaih. Jadi yang menyebabkan ya misalkan yaumal ahadi al ahadinya majrur bukan karena yauma huruf jar, tapi memang kaidahnya kalau ada dzaraf setelahnya isim setelahnya adalah mudhaf ilaih ya, seperti itu. Kemudian gudwatan. Apa itu gudwatan? Pagi hari ya. Gudwatan artinya adalah pagi hari ya. Misalkan apa? Adhabu ya ilal madrasati gudwatan ya. Adhabu ilal madrasati gudwatan. Saya datang ke sekolah pagi-pagi. Ya. Kemudian bukratan. Sama pagi-pagi juga. Misalkan apa? Ya. Adhabu ya ilal maktabi, ya, saya pergi ke kantor. Bukratan. Maktab itu bisa meja, enggak. Kalau misalkan itu maktabah. Bisa meja, bisa kantor. Maktab itu bisa kantor, ya. Adhabu ya ilal maktabi ya bukratan. Saya pergi ke kantor pagi-pagi. Kemudian saharan. Di waktu sahur ya. Saharan di waktu sahur. Contohnya akal tuh ya. Bisa orang sahur makan apa sih? Akal turuzza ya. Akal turuzza saharan ya. Saya makan nasi di waktu sahur. Atau usolli usolli ya sunnat tahajud ya, sunnat tahajudi saharan. Saya sholat sunnat tahajud di waktu sahur ya. Waktu sahur itu apa sih? Waktu sahur itu kapan sih? Sebelum adzan subuh ya. Sebelum adzan subuh. Kemudian gadan. Besok ya. Sa'azuruka gadan. Saya akan mengunjungimu besok ya. Maka gadan ini ya dzaraf zaman. Dan perlu antum perhatikan bahwa dzaraf ini mansub. Jadi bukan mabni ya. Ada sebagian orang yang mengira bahwa dzaraf ini mabni. Dia itu mansub. Jadi itu mengiranya misalkan sa'azuruka gadan ya. Gadan itu dzarfuz zamani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Baik. Kemudian wa atamatan. Apa arti atamatan? Itu malam habis Isya, sepertiga malam pertama lah. Mungkin sekitar setengah 8 sampai jam 10 atau 11 itu namanya atama ya. Sepertiganya itu awal. Sepertiga pertama ya. Kemudian contohnya apa atamatan? Misalkan biasanya orang kalau bisa ngapain ini? Belajar. Hah? Belajar. Iya, baik. Darastun nahwa ya atamatan ya. Saya belajar nahwu ya di waktu malam. Asik dong, asik. Hah? Kemudian sobahan ya di waktu subuh. Ngapain dalam subuh? Kok misalnya baca Quran ya? Iya. Ya aqraul Qur'ana sobahan. Saya baca Quran subuh. Dan ini bisa dikasih keterangan. Saya baca Quran subuh hari apa gitu misalkan. Sobahal ahadi. Nah itu berarti apa? Ahad pagi. Ya. Sobahal ahadi, ahad pagi. Sobahas sabti, Sabtu pagi. Kayak gitu. Jadi hampir semua dzaraf ini bisa diidhofahkan ya. Kemudian masaan. Ya? Di sore hari ya. Biasanya orang pas sore ngapain ya? Oh jalan-jalan ya, JJS ya, jalan-jalan sore ya. Sirtu ya ma'azaujati masaan ya. Saya jalan-jalan ya bersama istri saya masaan di waktu sore. Ya kalau belum punya istri cari dulu istrinya. Kemudian abadan ya. Abadan selamanya. Ya, uhibbuki abadan. Pasti nyengir.
Aku mencintaimu selamanya, masya Allah. Ya. Kalau yang ada kalimat abadan itu, Ya itu namanya tauhid itu. Abadan abidin wadahro dahirin. Itu abadinya tuh pakai banget gitu. Memang ya bahasa Arab tuh dikenal sebagai bahasa yang hiperbolis, bahasa yang berbunga-bunga, bahasa yang lebay. Jadi mereka sering menambahkan kata-kata padahal maknanya sama untuk menekankan maknanya. Ya, abadan abidin dahro dahirin. Ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bukan kayak gitu. Misalkan contohnya a'budullaha wala usyriku bihi abadan abidin wa dahra dahirin. Ya, saya menyembah Allah dan tidak akan menyentuhkannya. Itu ngartinya gimana? Selama-lamanya. Dan itu ya, dan ini nggak bisa didapatkan dengan bahasa Indonesia kan? Kan nerjemahinnya gimana? Masa selama-lamanya? Enggak. Makanya ini Anda bilang kita harus memahami bahasa Arab dengan konteks bahasa Arab. Karena kalau kita memahami bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, ada pesan yang nggak tersampaikan, ada pesan dari penulis yang nggak nyampe. Kenapa? Karena penulis itu menyampaikan adanya perhatian lebih pada hal tersebut. Yang ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya nggak ada padanannya, sehingga maknanya jadi turun. Yang harusnya kita ikut semangat ya, karena ada bahasa lebaynya, ada bahasa berbolisnya, jadi biasa aja pasti bahasa kita kayak gitu. Makanya penting buat belajar bahasa Arab supaya kita bisa memahami bahasa Arab dengan pendekatan bahasa Arab juga ya, seperti itu. Baik. Wa amadan. Amadan apa? Besok-besok yang nggak ditentukan ya. Kalau kita bilang godan, itu berarti hari setelah hari ini. Tapi kalau amadan, misalkan kita tanya ya, mata tazuru baiti, kapan kamu mau ke rumah saya? Kita katakan sa'azuruka amadan, besok-besok dah ya. Kita sering ngomongnya itu kan, kapan-kapan dah. Itu kan berarti kalau kita ya tidak menentukan waktunya, kita bilang amadan ya. Macam lebih dekatnya kapan-kapan atau lusa? Ya jelas lusa lah. Kalau lusa itu kan udah hari setelah besok kan. Lagi pula bukan lusa kali, kita lagi bahas godan besok. Kalau lusa itu berarti apa? Beda lagi ya, besok. Nggak ada hor. Lusa besok. Ba'dal ghad, bener. Santa. Ba'dal ghad, setelah besok itu lusa kan? Iya. Ba'dal ghad. Sa'azuruka ba'dal ghad. Saya akan ke rumahmu setelah besok, berarti lusa ya. Kemudian hinan, sama amalan sama hinan kurang lebih sama ya. Suatu ketika, suatu saat ya. Sa'azuruka hinan ya. Atau bisa juga hinanya. Ya. Hina itu kalau hina itu secara mutlak suatu ketika, tapi kalau hina ketika apa? Misalkan apa? Kan di Quran ada ya, subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun ya. Maka maha suci Allah di waktu sore dan di waktu subuh ya. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah dzaraf zaman ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, hampir semuanya itu bisa diidofahkan ya, kecuali yang abadan ya. Kalau abadan ya nggak bisa diidofahin, mau dihidupin dengan apa coba nggak bisa kan. Tapi kalau al-yaum bisa, misalkan yaumal ahadi, yaumal sabti, yaumal isnaini ya. Al-lailata boleh lailatal ahadi ya, seperti itu. Tapi ada pertanyaan untuk dzaraf zaman ini? Nggak ada ya. Baik. Selanjutnya wadzarful makani huwa ismul makanil mansubu bi taqdiri ya, bi taqdiri fi. Dzaraf makan adalah isim makan yang dinisabkan dengan takdir fi, sama. Ada takdir fi-nya juga. Seperti kalau kita mengatakan al-masjidu amamal baiti ya. Masjid itu ada di depan rumah ya. Jadi ada takdir fi-nya di situ. Dan dzaraf zaman apa aja sih? Ya wahya ya, wa huwa amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izaa wa hidaa wa tilqa'a wa samma wa huna ya, wa masbadzalika.
Yang pertama amama. Apa arti amama? Di depan. Contohnya? Qama Zaidun amama masjidi. Ya, qama Zaidun amama masjidi. Zaid berdiri di depan masjid, ya. Kemudian khalfa. Artinya apa? Di belakang. Di belakang. Contohnya apa? Shallal muslimuna khalfal imami, ya. Orang-orang Islam sholat di belakang imam. Kemudian kudama di depan, ya. Kudama itu di hadapan atau di depan. Misalkan apa? Sirtu kudama Zaidin. Saya jalan di depan Zaid, ya. Kemudian wara'a, apa arti wara'a? Belakang. Belakang, ya. Misalkan al hadiqatu ya wara'al baiti. Ya, taman ada di belakang rumah, ya. Kemudian fauqa. Di atas. Fauqa itu Di atas. di atas, tapi di atas yang enggak nempel, ya. Kalau di atas yang nempel itu ala. Misalkan kalau buku di atas meja itu namanya Ala. Alkitab wal maktabi. Tapi kalau lampu di atas meja, nah itu kan lampunya menggantung di ini kan langit atap, ini langit namanya, langit. Ini namanya fauqa, ya. Al misbahu fauqal maktabi, ya. Lampu di atas meja, di atas yang nggak nempel. Seperti kalau kita mengatakan at-tairu fauqa syajarati, maka itu burungnya dari mana? Lagi terbang. Pokoknya. Iya, tapi kalau at-tairu ala syajarati Nempel. lagi nempel dia. Jadi kalau burung namanya apa? Hinggap, ya. Ya lagi hinggap di pohon kayak gitu. Baik. Wa tahta, apa di tahta? Di bawah. Di bawah, ya. Atas. Ya. Contohnya apa? Misalkan apa? Nimtu. Nimtu tahta syajaratin. Wah, nikmat banget. Saya tidur di bawah pohon. Asal jangan ponduren aja, ya. Nimtu tahta syajaratin, ya. Jangan tidur di bawah ponduren, ya, beresiko. Wa inda, di sisi atau di samping, ya. Misalkan apa? Inna dina indallahil Islam, ya. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Ma'a apa artinya? Bersama, ya. Misalkan apa contohnya? Hah? Contohnya apa? Akulu. Apa namanya? Ma'a. Akulu agung. Oh, Masya Allah. Ini namanya kanibal, ya. Saya makan agung berarti. Aku lu kebijakan ma'arus terus dan Ma'ruzin. Tapi ini bersamanya nggak cocok, ya. Kalau mau itu pakai wa. Kalau mau bersama ente makan sama siapa gitu. Jangan bilang ini mah bahasa Betawi, saya makan nasi sama roti. Harus saya makan nasi dan roti. Kalau sama itu sama orang. Akulu aruza. Ma'a Yusuf. Ya. Aku Ruza sama Yusuf, saya makan nasi bersama Yusuf, ya. Ya. Gitu, ya. Kemudian iza ahidaatil qa'a, ini artinya sama semua, di depan semua. Jadi iza ahidaa sama tilqa'a sama di depan semua. Penggunanya sama semua, ya. Misalkan apa koma Zaidun iza al-fasli, ya. Zaid berdiri depan kelas. Jadi iza ahidatil qa'a sama-sama di depan. Wasamma, apa sama? Di sana, ya. Misalkan kita katakan undur Zaid dan sama. Lihatlah si Zaid di sana. Nah, seperti itu. Kemudian guna di sini, ya. Misalkan apa? Ijlis guna. Duduklah di sini, seperti itu. Taib ini dzaraf akan. Yang enggak ada di sini bukan berarti bukan dzaraf, ya. Ini hanya contoh aja, sebagian aja. Di luar ini pokoknya kalau itu bisa digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu atau keterangan tempat, maka itu bisa yang menjadi dzaraf. Caranya mudah, tinggal dinasabkan. Sebenarnya kalau kita nggak nasabkan berarti itu bukan keterangan tempat, bukan keterangan tempat, dan keterangan waktu. Seperti tadi, ya, yaum, ya. Ya, yaumul ahadi, yaumul butlati, ini kan bukan
keterangan tempat. Ini kalimat biasa, kita ingin mengatakan hari Minggu itu hari libur. Seperti itu. Baik. Ada soal? Bang, yang amama kan di depan, sedangkan kudama itu di hadapan. Ada perbedaan nggak? Sama. Sama persis. Sama. Anda ya sempat menanyakan hal ini kan sama iya. Kan tanya ke Syekh Budiansa, Anda tanyakan ke beliau, Syekh ini kalau amama, kemudian kudama, izaa, tilqaa, hidaa, ada bedanya nggak? Beliau mengatakan tidak ada bedanya, sama-sama di depan. Sama-sama di depan. Penggunaannya bebas waktu. Bebas, setelah kita mau pakai yang mana. Kan di bahasa kita ada yang kayak gitu kan, kayak apa bedanya ibu, mama, bunda, umi itu bahasa Arab. Ya kayak gitu kan, sama aja kan, apa bedanya? Suka-suka aja, seperti itu. Baik. Ada lagi? Yang mau nanya lu? Kapan selesainya? Baik, ya cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.